sederhana sebenarnya. Bagaimana agar dana desa ini bisa dikelola dengan baik? Strateginya cukup dengan 4U. Tahu, mau, mampu, dan continue. Tahu artinya pengelola dana desa mengetahui aturan yang berlaku, bagaimana teknik atau mekanisme pengelolaannya. Tahu. Lalu mau menjalankan sesuai dengan aturan tersebut atau regulasinya. Ini. Yang ketiga adalah mampu. Harus mampu. Berusaha mampu. Karena kemampuan itu akan bisa dicapai manakala kita bersungguh-sungguh, berkeinginan untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya, akhirnya memiliki kemampuan. Ini. Lalu yang keempat adalah continue. Dilakukan terus-menerus, belajar terus-menerus, agar mencapai satu tingkat kemampuan yang maksimal. Berkesinambungan dengan apa yang saya jelaskan tadi, tahu, mau, mampu, dan continue tadi. Keempat hal ini harus dijalankan dengan kesadaran. Kesadaran sebagai seorang abdi. Kesadaran sebagai orang yang punya tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Kesadaran sebagai bagian daripada pemerintah di negara ini, yaitu pemerintah desa. Nah, dari sinilah seorang perangkat desa ini akan mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tepat, mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Dari tahu, mampu, kemudian mau, dan continue, maka di sana akan ditemukan baik dan benar. Tepat sebagaimana target yang diinginkan menurut peraturan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan integritas perangkat desa terkait dengan pengelolaan dana desa, kuncinya adalah harus diprogramkan secara terukur dan tepat peningkatan kapasitasnya atau pelatihan. Jangan lagi ada pelatihan-pelatihan yang menjadi kemasan sebuah sekedar refreshing. Jangan lagi ada penggunaan dana-dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya adalah sangat bermanfaat, yaitu bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan, tetapi pelaksanaannya ternyata tidak begitu efektif. Lebih dominan pada refreshingnya daripada pelatihannya. Ini. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, dana desa ini juga bermanfaat. Kemudian kapasitas dari perangkat desa ini akan meningkat. Terus-menerus dilakukan pelatihan, dan juga jangan lupa
selain dari dengan cara pelatihan meningkatkan kapasitasnya tadi, adalah monitoring terus-menerus. Monitoring. Sebab di dalam monitoring itu nanti pasti akan ada pembenahan. Di samping itu, peran para pendamping untuk melaksanakan tugas dalam rangka mengelola dana desa ini tidak kalah pentingnya. Dalam rangka mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap pemanfaatan dana desa ini, sebagaimana tadi sudah saya singgung, yaitu tentang pelatihannya, juga perlu ditata mentalitas alur dana desa ini, karena di desa itu hanya sebagai muara. Persoalan yang sering juga terjadi tidak hanya persoalan di muaranya, tapi di hulunya. Di hulu, kebijakan-kebijakan yang ada di hulu ini harus mengena pada bagaimana di desa itu. Di desa yang satu dengan desa yang lain berbeda. Kalau peraturan dari hulu ini dibuat sama rata, bagaimana nanti yang di daerah-daerah tertentu ternyata tidak tepat? Karena kondisi ruang atau wilayahnya yang berbeda dengan pada umumnya. Ini sering terjadi. Semuanya supaya memprogramkan ini, tetapi ternyata tidak semuanya desa itu cocok dengan program tersebut. Kebiasaan untuk top down ini harus dihilangkan. Biarlah subsidiaritas, rekognisi itu berjalan dengan sempurna, maka kewenangan desa agar desa ini bisa bekerja dengan baik dan pemanfaatan dana desa ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kewenangannya. Intervensi harus dikurangi. Insya Allah dengan cara seperti itu akan lebih bisa bermanfaat penggunaan dana desa di Indonesia. Peranan masyarakat di dalam penggunaan dana desa ini, masyarakat itu harus terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Jika selama ini masyarakat tidak begitu dilibatkan, maka ini harus diubah. Karena salah satu daripada prinsip pembangunan di desa itu adalah pembangunan yang partisipatif. Pembangunan partisipatif ini melibatkan rakyat mulai dari perencanaannya dalam musyawarah desa, musyawarah dusun. Diajak untuk membuat perencanaan, baik itu RPJMdes, RKPdes maupun APBdes. Kemudian ketika pelaksanaan penggunaan anggaran ini, pelaksanaan kegiatan anggaran ini, rakyat juga harus dilibatkan. Bagaimana pelaksanaan kegiatan anggaran itu? Ada nuansa padat karya, manfaatkanlah tenaga-tenaga kerja itu dari penduduk desa itu sendiri. Dan dalam pelaksanaan ini, rakyat ikut dalam pengawasan. Ikut mengawasi. Karena itu apa? Karena itu uang rakyat. Jadi rakyat harus ikut mengawasi, diikutkan dalam pengawasan. Ini. Lalu pada saat pelaporan,
rakyat pun harus diberi ruang untuk mengevaluasi. Harus diberi kesempatan untuk ikut mengkoreksi bagaimana penggunaan dana desa, penggunaan uang negara ini, sudahkah sesuai dengan peruntukannya? Kemudian cocokkah antara perencanaan dengan pelaksanaannya? Terhadap pola kerja atau relasinya, bagaimana agar dana desa ini tidak terjadi penyelewengan, agar dana desa ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sesungguhnya institusi-institusi baik itu yang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, ini sudah jelas tugas pokok dan fungsinya terhadap pengelolaan atau pemanfaatan dana desa. Hanya saja maksimalitasnya ini yang harus terus ditingkatkan. Kemudian kebenarannya, ketepatannya, maksudnya adalah ya lakukanlah tugas itu dengan benar, dengan tepat. Kalau fungsinya itu membina, ya benar bisa membina. Benar punya kapasitas sebagai seorang pembina. Yang berfungsi sebagai pengawas, benar-benar bisa mengawasi. Yang berfungsi sebagai pemeriksa, bisa benar-benar memeriksa. Itu. Nah, siapa-siapa ini? Di dalam konteks ini, penggunaan dana desa atau pengelolaan dana desa ini, kalau di desa sudah ada PKA ini kerja dengan kelembagaan yang ada desa yang kemudian seperti TPK, rakyat dilibatkan pelaksanaannya. Kemudian juga BPD terlibat di dalam pengawasannya, kecamatan terlibat di dalam pembinaan dan pengawasan, inspektorat terlibat di dalam pembinaan, pengawasan, juga pemeriksaan apabila ada hal yang perlu dilakukan pemeriksaan. Itu.